Halo, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi produk dalam pelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 5. Sebagai tema dalam pembelajaran kali ini adalah menumbuhkan sikap wirausaha. Tujuan pembelajarannya adalah memahami isi teks bacaan yang dibaca. Dalam pembelajaran tersebut, anak-anak akan membaca teks bacaan dari buku paket halaman 72 sampai 73. Nah, setelah anak-anak membaca nanti, anak-anak akan memilih kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai dengan kegemarannya. Misalnya, nanti anak-anak memilih dari setelah membaca buku paket, anak-anak menulis kembali cerita yang dia baca menurut pemahaman mereka. Yang kedua, anak-anak bisa memilih untuk mengubah teks cerita menjadi teks drama. Yang ketiga, anak-anak bisa memilih dari teks cerita menjadi puisi. Anak-anak juga bisa memilih mengubah teks cerita menjadi cerita bergambar. Dan yang terakhir, anak-anak bisa memilih dari mengubah teks cerita menjadi iklan sesuai dengan cerita dalam bacaan halaman 72-73. Mari kita ikuti proses pembelajaran berdiferensiasi produk dalam pelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 5. Selamat pagi, silakan duduk. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Siapa yang hari ini nggak masuk? Michael Jo dan Iren, Pak. Michael Jo sama? Iren, Pak. Oh, Iren. Jadi dari 33 ada 2 orang yang tidak masuk ya. Nah, semoga anak-anak yang hari ini nggak masuk, proses pelajaran hari ini, anak-anak yang nggak masuk bisa mengikuti pelajaran yang kita ikuti hari ini. Nah, kemarin kita sudah masuk ke tema 4. Ayo, tema 4 apa? Darren? Menumbuhkan sikap wirausaha. Siapa yang ingat kegiatan kemarin apa sebelum membahas hari ini? Uli? Iya, kemarin kita membahas frase idiomatik ya, frase idiomatik. Siapa yang ingat frase idiomatik itu apa saja? Contohnya, angkat tangan yang bisa. Si jago merah artinya api. Terus, Kenat? Panjang tangan suka mencuri. Betul, Kenat. Rimba? Kutu buku artinya baca buku. Kutu buku artinya Baca buku. suka membaca buku. Tikar artinya bangkrut. Ya, gulung tikar artinya bangkrut. Betul. Ya, Bici? Darah biru artinya keturunan bangsawan. Betul. Angel. Besar kepala artinya sombong. Nah, besar kepala atau artinya sombong. Sekarang siapa yang bisa membuat kalimat dengan makna idiomatik? Asalma. Shalom adalah tangan kanan Pak Andreas. Tangan kanan artinya Artinya orang kepercayaan. Salam adalah orang kepercayaan Pak Andreas. Oke, siapa? Betul ya? Kenat lagi. Jago merah membakar rumah warga. Api artinya. Artinya rumah warga terbakar oleh api ya. Arjuna? Roni sangat cepat kaki dalam bermain bola. Siapa? Roni sangat cepat kaki dalam bermain bola. Roni cepat kaki dalam bermain bola. Cepat kaki artinya apa? Tangkas. Oke, yang lain. Alma. Resep banting tulang untuk anaknya. Banting tulang adalah kerja keras.
Banting tulang artinya kerja keras. Viola. Viola, silakan Viola. Saya bawa buah tangan dari Bali. Mm-mm. Tangan nanti oleh. Buah tangan. Saya bawa buah tangan dari Bali. Buah tangan artinya oleh-oleh, betul. Kania. Ia jatuh hati terhadap boneka sejak kecil. Jatuh hati artinya suka. Iya, ia juga jatuh hati terhadap boneka sejak kecil. Jatuh hati artinya suka, betul. Satu lagi terakhir yang belum. Siapa yang belum? Ayo, saya ingin lihat yang belum siapa nih? Kirana. Yuk, Kirana. Apa Kirana? Lali merupakan anak emas ibu. Anak emas artinya? Anak emas artinya anak kesayangan. Anak emas, anak kesayangan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi di tema yang keempat, pembelajaran yang kedua. Kita akan membaca sebuah teks. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah memahami isi dari teks bacaan halaman 72. Maka Pak Guru meminta kalian untuk membaca buku. Nanti saya akan berikan kesempatan sekitar 5 menit ya untuk membaca. Kalian nanti untuk mengaplikasikan ini, kalian boleh memilih. Kalau kalian yang suka menulis cerita, maka cerita yang kalian baca itu silahkan kamu ceritakan dengan bahasamu sendiri, dengan kalimat sendiri di kertas folio yang kalian miliki. Ceritanya boleh berbeda dari yang kamu baca, mungkin lebih ringkas ya, itu boleh silahkan. Nanti silahkan berkelompok di paling kanan ya, yang untuk suka menulis cerita di sebelah sana. Kemudian kalau kalian ada yang suka, Pak, saya nggak bisa menulis cerita, ngafalinya susah. Boleh nggak saya membuat puisi? Ya, kamu boleh membuat puisi dari cerita itu. Nanti di kelompok barisan ini, yang pengen membuat puisi, yang paling gini aja. Yang membuat puisi yang tempat jumlahnya paling banyak berarti di tengah, yang paling sedikit sebelah sini ya. Nanti kita atur. Nah, kalau yang membuat puisi, silahkan kumpul menjadi satu kelompok. Pak, saya suka membuat naskah drama. Boleh itu dibuat menjadi naskah drama. Kalau membuat naskah drama, kamu boleh berdua. Satu kertas berdua. Satu meja itu berdua. Paham? Nanti boleh yang berdua silahkan membuat naskah drama berdua. Pikirkan bareng. Nanti kelompok. Boleh di lantai, boleh, enggak apa-apa. Atau di belakang sana, boleh. Terus ada yang pengen, Pak, saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa membuat naskah drama. Boleh nggak cerita itu saya buah menjadi cerita bergambar? Boleh. Silahkan yang mau membuat cerita bergambar juga boleh. Paham? Nah, sekarang saya ingin tanya dalam siapa yang pengen menulis cerita? Oke. Oh, nulis cerita boleh bebas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena banyak nanti dijadikan kelompok di 2 meja ini ya. Karena banyak ya. 1, 2 deret untuk nulis cerita ya. Siapa yang mau membuat naskah drama? 1, 2. Oke, ada 2 orang. Siapa yang pengen membuat puisi? Jadikan puisi. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 orang. Siapa yang mau membuat menjadi cerita bergambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baik supaya waktunya bisa efektif, silahkan kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing. Ada pertanyaan sebelum pindah? Pertanyaan dulu? Ya, silahkan. Ada pertanyaan dulu? Ya. Boleh? Oh ya, silahkan kalian mau duduk di belakang kelas kita, mau di depan kelas, atau di luar juga nggak apa-apa. Silakan ya. Selamat mengerjakan.
Baik, sekarang kita tampilkan kelompok anak yang membuat naskah drama. Siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Oh ya, silakan. Alena bersama siapa, Alena? Bersama Kloika. Silakan. Halo, nama saya Alena. Saya berperan sebagai Pak Jamal, Ibu Jojo, dan warga satu. Halo, namanya saya Chloe. Saya berperan sebagai narator, Cinta, Nenek Kamila, dan warga kedua. Pak Jamal dan warung gado-gadonya. Pak Jamal adalah penjual gado-gado keliling di perumahan Gria Teguh Asri. Gado-gado, ayo dibeli gado-gadonya. Ibu, bapak, adik, kakak, silahkan. Pak, saya beli seperti biasa ya. Oke, kuah kacangnya tidak pedas, kental, dan banyak kan? Iya, betul sekali. Pak, seperti biasa ya, jangan lupa kuahnya yang pedas. Pak, gado-gadonya satu ya, kuahnya yang cair. Baik, tunggu sebentar ya. Sudah lama Pak Jamal ingin membuka warung makan. Kapan ya aku bisa membuka warung makan? Sudah beberapa tahun aku menabung. Semoga saja uangnya sudah cukup untuk menyewa rumah makan. Beberapa minggu berlalu, Pak Jamal sudah tidak terlihat lagi menjual gado-gadonya. Di mana ya Pak Jamal? Iya, bagaimana keadaan Pak Jamal sekarang? Esoknya, Sinta melihat warung makan yang bertuliskan gado-gado Pak Jamal. Jangan-jangan ini warung Pak Jamal. Karena penasaran, Sinta masuk ke dalam warung itu. Pak Jamal, sekarang berdagang di sini ya? Iya Sinta, sudah lama Bapak ingin punya warung dan akhirnya Bapak bisa menyewa tempat ini dari hasil tabungan Bapak. Wah, syukurlah. Sinta akan membantu memberitahu warga jika ingin membeli gado-gado. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya siapa yang akan tampil? Saya, Pak. Oh ya, Albert akan menampilkan apa, Albert? Puisi, Pak. Puisi, silakan Albert. Pak Jamal, penjual gado-gado yang cepat kaki. Setiap sekitar jam 8 pagi, Pak Jamal menjual gado-gadonya. Gado-gado, begitu? Serunya bernada tanya. Seolah ia sedang menawarkan gado-gadonya. Rahasia umum yang membuat Pak Jamal terkenal. Kuah gado-gadonya yang legit, pelayanan yang sangat baik, dan lain-lain. Ayo makan gado-gado. Gado-gado Pak Jamal yang sungguh enak. Terima kasih. Baik, terima kasih Albert. Bagus sekali ya puisinya ya. Silakan Albert kembali ke tempat. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang ingin maju? Saya Pak. Salom. Salom akan menampilkan apa Salom? Cerita bergambar. Cerita bergambar. Baik, kita lihat bagaimana Salom akan menceritakan gambar yang telah dia buat. Silakan Salom untuk ke depan kelas. Hari ini saya akan menceritakan tentang Pak Jamal dan gado-gadonya dengan menggunakan cerita bergambar. Selamat menyaksikan. Pada gambar yang pertama, Pak Jamal sedang menjual gado-gadonya. Ia sudah berangkat dari jam 8 pagi. Dan dia bilang gado-gado, wah saking serunya dia bilang begitu. Pada gambar yang kedua, langganan Pak Jamal seperti biasa. Pak Jamal melayani banyak orang dengan bahasa yang lantang dan seru. Pada suatu hari, Pak Jamal sudah tidak lagi berdagang keliling sehingga semua langganannya bertanya bagaimana keadaan Pak Jamal. Pada gambar keempat, suatu kali ada seseorang yang datang melewati jalan yang bertuliskan warung gado-gado Pak Jamal. Dan orang tersebut pun langsung masuk ke warungnya. Bagaimana sih keadaannya Pak Jamal? Ternyata ketika masuk ke dalam warung ternyata bertulis ternyata ada Pak Jamal sedang berdagang. Jadi orang tersebut pun bilang kepada warga yang lain
warga yang lain sehingga akan membeli gado-gado Pak Jamal di warung tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya siapa yang akan tampil? Saya, Pak. Kania. Kania akan menampilkan apa, Kania? Cerita. Cerita. Baik, silakan Kania untuk ke depan kelas. Selamat siang Pak Andri dan teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan tentang Pak Jamal dan warung gado-gadonya. Pak Jamal adalah penjual gado-gado yang keliling di perumahan Gria Tugu Asri. Ia adalah pedagang yang cepat kaki. Pukul 8 pagi, Pak Jamal melewati blok tempat tinggal Sinta. Ia menawarkan gado-gadonya dengan kepala dingin dan ramah kepada siapa saja yang mendengarnya. Pak Jamal terkenal bukan hanya kenikmatan kuah gado-gadonya, tetapi karena caranya memberikan pelayanan yang sangat baik. Pak Jamal hafal semuanya. Sinta jatuh hati dengan gado-gado Pak Jamal. Pak Jamal tahu kuah kacangnya harus tidak pedas, kental, dan banyak. Pak Jamal tidak pernah tertukar dalam melayani pelanggan. Jadi ia disayangi dan dinanti-nanti warga di sana. Pak Jamal menempati sebuah rumah kontrakan di belakang perumahan Gria Tugu Asri. Ia rajin menabung agar bisa menyewa rumah agak besar. Saat Sinta pulang sekolah, ia melewati warung Pak Jamal. Ia masuk ke warung itu untuk membuktikan yang menjual Pak Jamal atau bukan. Ternyata Pak Jamal selalu ingin punya warung makan. Pak Jamal meminta Sinta untuk mendoakan agar Pak Jamal punya warung sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini apakah kalian senang? Senang. Bagus. Nah, besok kita akan belajar yang lebih menyenangkan lagi. Kita akan bekerja dalam kelompok lagi, buat sebuah karya. Tapi ada PR yang harus kamu kerjakan. Nah, nanti di rumah coba kalian cari cerita berkaitan dengan profesi seseorang. Kemudian kamu catat atau kamu print bisa ngambil dari YouTube, bisa dari buku bacaan. Nah, nanti cerita yang kalian telah baca di rumah itu silahkan besok pas pertemuan bahasa Indonesia, pada saat pertemuan bahasa Indonesia yang telah kalian baca dibawa ke sekolah. Paham tugasnya? Paham. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran besok. Salam sehat untuk kita semuanya. Mater Dei, C.I.A. Tepuk tangan.